أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل بفضل الله وبرحمته وبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah Masjid Asy-Syuhada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah, kita kembali dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan. Kita diizinkan untuk mengisinya dengan berbagai amal saleh, dengan siam, dengan qiyam, dengan tilawah Al-Quran, dengan menghadiri majelis ilmu. Mudah-mudahan setiap amal saleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan sebagai pemberat mizan yang hasanah kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah dimuliakan oleh Allah, tema kajian subuh kali ini adalah agar tidak merugi di bulan Ramadan. Sebuah tema penting, mumpung kita masih berada di awal Ramadan, belum terlambat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, nikmat berjumpa dengan Ramadan adalah nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan merupakan karunia yang besar, rahmat dari Allah untuk kehidupan kita, yang kita semuanya harus menyongsongnya dengan sukacita. Kita harus bergembira ketika berjumpa dengan Ramadan. Ayat yang saya baca di Muqaddimah tadi, surat Yunus ayat yang ke-58. Kata Allah, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi dzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan wahai Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah, hendaklah mereka orang-orang yang beriman itu bergembira, karena itu lebih baik daripada apapun yang mereka kumpulkan di dunia. Maka ada kisah menarik yang berkaitan dengan ayat ini di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika hari itu Islam meraih kejayaannya, dua imperium besar tunduk di bawah kepemimpinan Islam. Imperium Romawi di barat, Imperium Persia di timur. Maka hari itu Umar mengirim utusan untuk menjemput pajak di wilayah Irak. Terkumpullah pajak dalam jumlah yang banyak. Ada emas, perak, ada hewan-hewan ternak. Maka utusan ini berkata di hadapan Umar, "Hadza min fadlillah wa rahmatih." Ini adalah karunia Allah, ini adalah rahmat Allah. Kalau ada orang mendapatkan rezeki, apalagi rezeki yang begitu banyak, lalu dia berkata ini karunia Allah, ini rahmat Allah, perkataan seperti ini benar atau salah, Pak? Benar, tidak salah sama sekali. Tapi kalau dikaitkan dengan ayat 58 surat Yunus tadi, ternyata menurut Umar tidak tepat. Umar kemudian berkata, "Kadzabta, kamu dusta. Bal hadza mimma yajma'un." Bahkan apa yang kita peroleh hari ini itu adalah termasuk
termasuk apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia. Karena rahmat Allah, karunia Allah dalam ayat itu maksudnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidup dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita bisa sholat berjamaah seperti tadi, itu adalah karunia dan rahmat Allah. Kita bisa tilawah Al-Quran, itu karunia dan rahmat Allah. Termasuk kita bisa berpuasa di bulan Ramadan, ini karunia serta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Ramadan menjadi rahmat dan karunia yang begitu besar dalam kehidupan kita? Pertama, Ramadan mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang sahabat namanya Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah melihat ada dua orang dari kabilah Al-Bani. Dua orang ini masuk Islam bersama-sama. Kemudian keduanya mempelajari Islam juga bersama-sama. Tapi yang satu lebih sungguh-sungguh daripada yang lain. Maka Allah takdirkan yang lebih bersungguh-sungguh ini akhirnya dia meraih syahid di jalan Allah. Sedangkan yang satu lagi masih hidup hingga 1 tahun kemudian. Tapi Thalhah melihat di dalam mimpinya, mimpi orang saleh, kata para ulama, minal mubasyirah, termasuk kabar gembira. Apalagi ini para sahabat, mimpi seorang sahabat ini minal mubasyirah, termasuk kabar gembira. Kalau mimpi kita hari ini sekedar bunga tidur atau jangan-jangan gangguan setan, tapi mimpi sahabat itu mubasyirah, kabar gembira. Thalhah melihat dua orang tadi ngantri masuk surga. Jadi sahabat dulu sering mimpinya itu seputar akhirat. Apa sebabnya? Karena yang mereka pikirkan dari sejak bangun tidur sampai tertidur kembali urusan akhirat. Makanya mimpinya seputar akhirat. Kita hari ini dari bangun tidur sampai tidur lagi, apa yang ada di benak kita? Dunia. Makanya mimpinya tidak jauh seputar dunia. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Thalhah melihat dua orang tadi ngantri masuk surga. Maka ternyata yang Allah persilahkan terlebih dahulu malah yang bukan mati syahid, malah yang masih hidup hingga setahun kemudian. Maka tentu ini sangat mengherankan bagi Thalhah radhiyallahu anhu. Beliau kemudian menceritakan mimpinya kepada para sahabat. Sahabat yang mendengar mimpinya Thalhah merasa keheranan. Mereka pun kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah balik bertanya, "Min ayyi syai'in ta'jabun?" Dari aspek apa kalian merasa heran? Alaysa qad 'asha ba'dahu sanah? Bukankah dia masih hidup hingga 1 tahun kemudian? Waqad shoma Ramadan, dia sempat puasa di bulan Ramadan, wa shalla kaza wa kaza. Dia pun sempat sholat ini dan itu. Fama bainahuma ab'adu minas samai wal ardh. Maka sungguh jarak antara keduanya lebih jauh daripada langit dan bumi. Ini isyarat betapa nikmat berjumpa dengan Ramadan itu mendekatkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap bertemu Ramadan, maka Rasulullah memotivasi para sahabat, "Atakum Ramadan syahrul mubarak, iftaradallahu alaikum siyamahu,
tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabun nar wa suffidat asyayatin wa fihi lailatul khairun min alfi syahr faman qurima khairuha faqad qurim. Telah tiba tengah-tengah kalian Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang di dalamnya Allah buka pintu surga, Allah tutup pintu neraka, Allah belenggu setan. Dan di bulan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang terhalang dari semua kebaikan itu, maka sungguh dia telah benar-benar terhalang. Ini yang pertama. Kedua, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Ramadan benar-benar menjadi rahmat dan karunia Allah dalam kehidupan kita. Ramadan syahrul tazkiyatin nafs, bulan penyucian jiwa. Dan tazkiyatun nafs itu perkara yang sangat penting di dalam agama. Sampai misi diutusnya Rasulullah SAW itu diantaranya dalam rangka membersihkan jiwa-jiwa umatnya. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Demikianlah kami utus seorang rasul ke tengah-tengah kalian, dari kalangan kalian. Apa tujuannya? Untuk membacakan ayat-ayat kami dan membersihkan jiwa-jiwa kalian. Bahkan manusia sekali Rasulullah itu masih dilakukan upaya tazkiyatun nafs. Dalam peristiwa Isra Mi'raj yang sering kita dengar, Jibril datang membawa sebuah bejana dari emas yang dipenuhi dengan keimanan. Maka Jibril membelah dada Nabi, lalu membersihkan hatinya dengan air zam-zam dari segala kotoran, lalu memenuhinya dengan keimanan. Begitu cara tazkiyatun nafasnya Nabi. Maka apa kata Imam Al-Ghazali? Berdasarkan hadis ini, hukum mempelajari tazkiyatun nafas adalah wajib. Apa sebabnya? Manusia sekali bernabi masih dilakukan upaya tazkiyatun nafas. Allah sampai bersumpah di dalam Al-Quran 11 kali berturut-turut untuk menjelaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh amat beruntung orang yang menyucikan jiwa, dan amat merugi orang yang mengotori jiwanya. Allah bersumpah 11 kali berturut-turut. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jalla wal laili idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwa. 11 kali menggambarkan pentingnya tazkiyatun nafs. Apa pentingnya tazkiyatun nafs? Orang kalau hatinya bersih, maka dia akan merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manisnya kebersamaan dengan Allah. Maka dalam sebuah perjalanan Nabi, ya, setelah pulang dari salah satu peperangan, Nabi beristirahat di sebuah tempat. Kemudian Nabi menyuruh beberapa sahabat untuk berjaga. Maka majulah satu dari sahabat Muhajirin, satu dari sahabat Ansar. Dari sahabat Muhajirin namanya Ammar bin Yasir. Dari sahabat Ansar namanya Abbad bin Bishr. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Ammar bin Yasir
berjaga giliran pertama. Begitu beliau sudah ngantuk, maka beliau istirahat. Diteruskan oleh Abbad bin Bishr. Abbad bin Bishr mengamati suasana, rasanya aman, tidak ada musuh. Maka beliau mengisi malam itu dengan qiyamul lail. Surat yang dibaca surat Al-Kahfi. Panjang atau pendek, Pak? Maka jangan dimuliakan oleh Allah. Di tengah-tengah dia qiyamul lail, dia rasakan lezatnya munajat kepada Allah, manisnya kebersamaan dengan Allah. Dia tidak sadar sniper musuh mengintai dirinya. Maka dia dipanah tepat mengenai dadanya. Maka dia cabut, dia lanjutkan lagi sholatnya. Dipanah lagi, dicabut lagi, dipanah lagi, dicabut lagi. Dia lanjutkan sholatnya hingga selesai. Begitu sholatnya selesai, baru dia merasakan sakit itu, lalu kemudian roboh. Dia bangunkan saudaranya Ammar bin Yasir. Wahai saudaraku Ammar, sekarang giliranmu berjaga. Aku terkena serangan musuh. Maka betapa kagetnya Ammar bin Yasir melihat saudaranya Abbad bin Bishr sudah bersimbah darah, sudah banyak anak panah di sekitarnya. Maka dia bertanya, wahai saudaraku, kenapa engkau tidak membangunkanku pada saat pertama kali engkau dipanah? Maka dia berkata, aku membaca surat Al-Kahfi. Aku rasakan lezatnya munajat kepada Allah, manisnya kebersamaan dengan Allah. Orang yang mencapai tingkatan itu, maka ujian duniawi, sakitnya duniawi itu tidak lagi ada artinya. Kalah dengan lezatnya kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bisa diraih oleh orang yang hatinya bersih. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah. Allah memberikan kemenangan kepada umat ini itu melalui manusia-manusia yang bersih hatinya, bersih dari penyakit-penyakit hubbud dunya. Maka jemaah dimuliakan oleh Allah, ada kisah menarik ketika kaum muslimin mengalami kekalahan pahit pada perang salib pada tahun 489 hingga 492. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka hari itu negeri-negeri kaum muslimin jatuh satu persatu ke tangan orang-orang kafir. Terjadilah pembantaian demi pembantaian yang mengerikan. Ada satu pembantaian diabadikan dalam sejarah terjadi di sekitar Masjid Al-Aqsa. 30.000 kaum muslimin dibantai dalam sehari. Maka darah membanjiri wilayah itu hingga satu mata kaki. Betapa mengerikannya ketika kaum muslimin lengah. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka ulama yang merasakan episode pahit itu diantaranya adalah Al-Imam Al-Ghazali. Beliau lahir tahun 450, wafat tahun 505. Jemaah dimuliakan oleh Allah. Maka beliau tidak langsung mengumandangkan jihad fisabilillah. Apa sebabnya? Beliau lihat perpecahan umat yang begitu dahsyat. Umat dilanda penyakit hubbud dunia yang sangat kronis. Maka orang kalau mengumpul yang dibahas dunia. Ya, sawahmu berapa hektar? Kebunmu berapa luasnya? Ya, kalau ibu-ibu yang dibahas emasmu berapa kilo, gamismu berapa lemari. Orang dilanda hubbud dunia, ditambah lagi perpecahan yang parah di tengah-tengah kaum muslimin.
sampai mereka sudah tahu musuh menuju daerah mereka, masih sibuk berpecah belah. Ada pertanyaan yang sudah biasa di zaman ini. Apa hukumnya laki-laki mazhab Syafi'i nikah dengan wanita mazhab Hanafi misalnya? Ya. Jadi saking parahnya perpecahan umat hari ini, maka Imam Al-Ghazali sibuk membuat madrasah-madrasah, halaqah-halaqah. Ya, beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Karena hari itu ilmu agama mulai ditinggalkan kaum muslimin. Maka perjuangan beliau tidak sia-sia. Dari didikan beliau lahir generasi yang kemudian menjadi penopang jihad fisabilillah. Lahir generasi seperti Ali As-Sulami yang menulis Kitabul Jihad. Beliau seorang imam masjid, tapi begitu kondisi menuntut jihad fisabilillah, beliau tidak sekedar memimpin manusia sholat, tapi juga memimpin manusia jihad fisabilillah. Lalu akhirnya muncullah generasi seperti Imaduddin Zanki, Nuruddin Zanki, hingga akhirnya era Salahuddin Al-Ayyubi yang berhasil mengembalikan Al-Aqsa ke pangkuan kaum muslimin dalam perang yang dahsyat, perang Hittin. Ini terjadi tahun 583 Hijriah. Jadi kurang lebih 78 tahun setelah Imam Ghazali diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ngaji seperti ini penting. Ajak keluarga, anak-anak kita, barangkali kelak mereka lah yang menjadi penerus perjuangan umat. Saat itu mungkin kita sudah wafat, tapi paling tidak kita punya peran di dalam kebangkitan umat. Nah, bagaimana puasa ini menjadi tazkiyatun nafas? Allah mengkondisikan kita 12 jam dalam sehari. 30 atau 29 hari dalam sebulan untuk menahan diri dari nafsu perut maupun nafsu syahwat. Kita menahan diri dari makan, minum, hubungan suami istri dan hal-hal yang semakna dengan ketiganya. Maka itu proses tazkiyatun nafas yang luar biasa. Kata para ulama, an-nafsu idza ja'at wa atashat safat wa rahmat. Manusia itu kalau melatih dirinya lapar, haus, maka hatinya akan jernih, hatinya akan lembut. Wa idza syabihat wa rawiyat qasat wa kadarat. Tapi kalau dia terlalu sering kekenyangan, baik kekenyangan karena makanan maupun minuman, pagi kekenyangan, siang kekenyangan, malam pun kekenyangan, maka itu akan membuat hatinya keras dan keruh. Ini peran puasa yang kedua, membersihkan hati kita. Yang ketiga, jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana Ramadan menjadi rahmat yang besar bagi kehidupan kita. Ibadah puasa itu pahalanya tidak terukur. Sedangkan ibadah yang lain itu dijelaskan pahalanya sekian. Orang sholat berjamaah di masjid, apa kata Nabi? Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah itu lebih afdal dibanding sholat sendirian. Berapa kali lipat? 27. Sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat, di Masjid Nabawi 1000 kali lipat, di Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Orang berinfak, bersedekah dilipat gandakan oleh Allah. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsalil habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Orang berinfak di jalan Allah seperti menanam satu biji.
tumbuh 7 tangkai, tiap-tiap tangkai terdapat 100 biji, 700 kali lipat. Tapi begitu puasa, maka Allah tidak mengatakan sekian. Allah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi. Setiap amal manusia itu untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Yang keempat, bagaimana Ramadan menjadi rahmat bagi kehidupan kita. Ramadan itu syahrul maghfirah, bulan ampunan. Di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari neraka. Walillahi mutaqa'u minan nar wa dzalika kullu lailah. Allah membebaskan manusia dari neraka. Itu terjadi di setiap malam-malam Ramadan. Maka orang yang tidak mengisi Ramadan ini dengan kebaikan yang maksimal, dia rugi. Dan itu didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi. Kata Jibril, rawi ba'an kumri'in ada roka Ramadan falam yughfar lahu amal fi bahkan orang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak berhasil meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana caranya agar kita tidak termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan? Pertama, yaitu dengan syirkun niat yang benar. Orang bertemu Ramadan itu harus niat kebaikan yang banyak. Ramadan ini saya khatam Quran, Ramadan ini saya qiyamul lail, Ramadan ini saya infak sedekah, Ramadan ini saya berjamaah di masjid, Ramadan ini saya banyak menghadiri majelis ilmu. Harus begitu. Orang yang niat kebaikan, maka dia akan ditolong oleh Allah untuk bisa melakukan apa yang dia niatkan. Kenapa ada saudara kita yang Ramadan bisa khatam Quran? Karena dia meniatkan itu. Tapi ada orang, ya di sini nggak ada, kadang di luar ada. Baru baca satu halaman sudah melek. Kalau nambah halaman berikutnya, habis meleknya tinggal meremnya. Karena tidak meniatkan kebaikan itu. Dan niat baik itu adalah isyarat Allah mencintai kehidupan kita. Sebaliknya, orang tidak punya niat baik sama sekali, itu isyarat Allah membenci kehidupannya. Begitulah renungan ulama kita terhadap ayat 46 surat At-Taubah. Walau aradul khuruja la'a'addu lahu uddatan walakin karihallahu bi'athahum fatabbaqahum wa qila qulu ma'al qa'idin. Kata Allah, seandainya mereka menginginkan keluar untuk berperang membela agama Allah, pasti mereka akan melakukan persiapan-persiapan. Akan tetapi Allah memang membenci mereka, maka Allah lemahkan niat mereka. Allah katakan, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk. Meskipun ayat ini berbicara tentang jihad fisabilillah, ulama dulu menghubungkannya dengan berbagai ibadah. Mereka menghubungkannya dengan umrah dan haji. Kalau kita punya rezeki yang cukup, badan sehat, tidak ada halangan untuk umrah, untuk haji. Bahkan sudah sering keluar negeri. Kalau belanja ke Singapura, kalau jalan-jalan keluarga ke Prancis, sudah sering keluar negeri, tapi di hatinya tidak terbersit sedikit pun keinginan untuk umrah, untuk haji. Maka ulama dulu khawatir, jangan-jangan itu isyarat Allah membenci kita. Termasuk orang bertemu Ramadan, nggak punya niat kebaikan sama sekali, nggak ingin khatam Quran, nggak ingin qiyamul lail, nggak ingin berjamaah di masjid, nggak ingin memperbaiki diri sama sekali di bulan Ramadan. Ramadan tidak berbeda sama sekali dengan bulan-bulan yang lain.
Maka ulama khawatir jangan-jangan itu isyarat Allah membenci kita. Maka lihat ulama dulu menata niat itu bukan ketika memasuki Ramadan atau sehari dua hari sebelumnya, seminggu dua minggu sebelumnya, sebulan dua bulan sebelumnya. Bahkan mereka menata niat itu sejak 6 bulan sebelum Ramadan. Mu'alla bin Fadl mengisahkan, kanu yad'una Allah sittata ashhur ayyuballighahumullahu Ramadan. Tsumma yad'una sittata ashhur ayyataqabbalahu minhum. Ulama dulu berdoa kepada Allah itu 6 bulan sebelum Ramadan. Kalau Ramadan bulan 9, dari sejak bulan 3 Rabiul Awal mereka sudah berdoa agar umur mereka dipanjangkan untuk merasakan Ramadan. Maka ada doa yang dulu dibaca oleh ulama-ulama kita. Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbal. Ya Allah, selamatkan aku untuk bisa merasakan Ramadan. Serahkanlah Ramadan kepadaku, terimalah seluruh amalku di bulan Ramadan. Maka dengan niat yang begitu hebat, mereka pun akhirnya berhasil mengukir amal-amal yang juga hebat. Diabadikan dalam sejarah, ditulis dengan tinta emas. Siapa contohnya? Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, yang mazhabnya dianut oleh mayoritas kaum muslimin di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Imam Asy-Syafi'i dikisahkan oleh muridnya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, wa kana Asy-Syafi'i yaqtimul Qur'ana fi Ramadan 60 khatmatan. Adalah Imam Syafi'i kalau di bulan Ramadan khatam Quran 60 kali. Jadi sehari berapa kali, Pak? 2 kali. Kemudian Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Bardizbah Al-Bukhari, yang dijuluki Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpinnya orang beriman dalam masalah hadis. Bagaimana beliau kalau di bulan Ramadan setiap siangnya khatam sekali, malamnya karena dibagi dengan tarawih dan ibadah-ibadah yang lain, maka 3 malam sekali khatam Quran. Jadi kalau dikalkulasi, siangnya 30 kali, malamnya 10 kali. Total berapa kali Imam Bukhari khatam Quran? 40 kali. Maka jamaah Masjid Asy-Syuhada, namanya saja syuhada, nggak main-main ya. Insya Allah khatam minimal 5 kali. Ini yang pertama. Jadi mereka berhasil mengukir amal hebat diawali dengan niat. Kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana agar tidak merugi di bulan Ramadan, yaitu dengan at-taubah an-nasuh, taubat yang sesungguhnya. Kenapa kita harus bertaubat? Karena Ramadan ini syahrul ibadah, bulan beribadah. Dan yang menghambat ibadah-ibadah kita kepada Allah tidak lain tidak bukan adalah dosa-dosa kita. Dosalah yang membuat manusia itu berat ibadah kepada Allah. Qiyamul lail berat, menghadiri majelis ilmu berat, baca Quran berat, infak sedekah berat. Apa yang membuat berat beribadah kepada Allah? Dosa. Rasulullah memberi isyarat di dalam hadisnya, "Idza adnabal mu'minu dzamban, nukitat nuqtatun sauda fi qalbi." Kalau seorang mukmin terjatuh dalam dosa, maka muncullah sauda hitam di hatinya. Fa in taba wastaghfara suqila qalbu.
Kalau dia taubat mohon ampun kepada Allah, hatinya jernih lagi. Wa in zada fazada. Tapi kalau dia tambah lagi dosanya, bertambahlah noda hitam di hatinya. Hatta tahlua qalbah, sampai akhirnya menutupi seluruh mata hatinya. Fadzalika huwa rawan. Itulah yang disebut penutup mata hati. Yang Allah ingatkan kita, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak. Mereka tertutup mata hatinya, apa sebabnya? Dosa yang mereka perbuat. Jemaah dimuliakan oleh Allah, maka kita memohon ampun kepada Allah supaya hati kita bersih dari dosa. Begitu kalau menyangkut hablum minallah. Kalau menyangkut hablum minannas, maka saling memaafkan. Jangan sampai dosa-dosa di antara kita menyebabkan kita berat beribadah kepada Allah di bulan Ramadan. Allah itu senang hamba-hambanya yang rukun, yang guyup, yang berukhuwah dengan baik. Orang yang berukhuwah dengan baik di dunia dicintai oleh Allah, di akhirat dimasukkan ke dalam surganya Allah, bahkan diberi kenikmatan yang besar sampai membuat nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka. Dalam sebuah hadis, anna rajulan zara'a lahu fi qaryatin ukhra. Ada seseorang mengunjungi saudaranya di negeri yang jauh. Fa arsalallahu ala madrajatihi malaikat. Maka Allah mengutus malaikat dalam wujud manusia. Jadi banyak dalam sejarah disebutkan malaikat itu menjelma sebagai manusia. Malaikat itu bertanya, aina turid? Kamu hendak kemana? Dia berkata, uridu akan li hadhil qarya. Aku ingin mengunjungi saudaraku di wilayah ini. Malaikat itu menguji, apa min nikmatin tarudduha? Apa kamu menginginkan nikmat tertentu darinya? Dia berkata, la, tidak. Illa anni uhibbuhu fillah. Aku mengunjungi saudaraku karena aku mencintainya karena Allah. Maka malaikat itu pun jujur, inni Rasulullah ilaih. Sungguh aku ini malaikat yang Allah utus kepadamu. Innallaha qad ahabbaka bima ahbabtahu bi. Sungguh Allah mencintaimu disebabkan cintamu terhadap saudaramu karena Allah. Ini di dunia. Di akhirat, orang yang rukun, guyup, berukhuwah dengan baik, diberi nikmat yang sampai membuat nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka. Kata Nabi, inna fil jannati manabira min nur. Di surga itu banyak mimbar-mimbar, tipan-tipan terbuat dari cahaya. Alaiha qaumun. Di atas mimbar itu ada kaum. Libasuhum nur wa wujuhuhum nur. Pakaian mereka bercahaya, wajah mereka bercahaya. Laisu minal anbiya wala syuhada. Mereka bukan para nabi, mereka bukan para syuhada, walakin yaghituhum nabiyuna wa syuhada. Tapi nabi dan syuhada cemburu terhadap mereka. Maka sahabat penasaran, sifhum lana ya Rasulullah, jelaskan ciri mereka kepada kami. Humul mutahabuna fillah wal muta'abuna fillah wal mutazawiruna fillah. Mereka orang yang saling mencintai karena Allah, saling bersaudara karena Allah, dan saling berkunjung satu sama lain karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ya, mumpung masih awal Ramadan, kita saling memaafkan. Jangan sampai dosa-dosa di antara kita membuat kita berat beribadah kepada Allah secara maksimal di bulan Ramadan. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzamba. Orang yang taubat dari satu dosa itu seperti tidak punya dosa. Maka insya Allah hati kita diringankan oleh Allah untuk bisa beribadah secara maksimal.
Ini kedua. Terakhir yang ketiga, bagaimana agar Ramadan kita tidak merugi? Yaitu dengan al-iktsar minal a'malis shalihah, memperbanyak amal-amal saleh. Apa amal saleh yang penting untuk kita tingkatkan di bulan Ramadan ini? Pertama, tilawatul Quran. Perbanyak tilawah Al-Quran. Karena Allah mensifati Ramadan dengan syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan itu bulan yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Ulamanya Darul Hijrah, negeri Madinah Al-Munawwarah. Setiap hari rutin ngisi kajian hadis di Masjid Nabawi. Begitu Ramadan tiba, maka Imam Malik menutup kajian hadis. Padahal kajian hadis penting atau tidak? Penting. Tapi beliau tutup. Kata beliau, irji'u ila Qur'anikum. Kembalilah kalian ke Quran kalian. Karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Jadi saking pentingnya interaksi terhadap Al-Quran, sampai beliau menghentikan kajian hadisnya, menyuruh manusia kembali kepada Al-Quran. Kalau kajian hadis dihentikan oleh beliau, apalagi sekedar ya nonton TV, berlama-lama di dunia maya, maka Ramadan ini tinggalkan sejenak. Kita hidup di dunia nyata saja. Ini yang pertama. Yang kedua, apa amal penting yang harus kita tinggalkan di bulan Ramadan? Yaitu al-iktsar min qiyamil lail, memperbanyak qiyamul lail. Syahrul Ramadan bulan qiyam, di malam harus banyak ibadah kepada Allah. Ya. Salat malam. Kalau kita di bulan Ramadan tidak bisa salat malam, di bulan apa lagi kita bisa salat malam? Kita dilatih oleh Allah sebulan penuh. Biasanya habis Isya langsung pulang bercengkrama dengan keluarga tidur. Tapi selama Ramadan tidak. Kita dilatih tarawih. Ada yang 20 rakaat, ada yang 8 rakaat, ya. Supaya menjadi orang-orang yang tangguh kalau qiyamul lail. Qiyamul lail ini penting. Qiyamul lail itu kata Nabi da'us shalihin, alaikum bi qiyamil lail fa inna da'us shalihin qablakum. Hendaknya kalian jaga qiyamul lail. Qiyamul lail itu ciri orang saleh sebelum kalian. Amal selain qiyamul lail, orang yang belum saleh kadang bisa mengamalkannya. Maka terkadang ya di sebuah masjid, mudah-mudahan di sini nggak ada, sholat zuhur berjamaah 2 rakaat, ada satu makmum kabur, ya. Begitu selesai sholat ada satu motor hilang. Ada apa? Ya. Artinya apa? Selain qiyamul lail, orang belum saleh bisa melakukannya. Ya. Infak sedekah. Terkadang orang belum saleh, belum salehah, tapi kalau dipanggil sedekah mau dia. Dipanggil ke masjid nggak datang, panggil pengajian nggak datang. Tapi kalau sedekah mau dia, ya. Tapi jangan dimuliakan oleh Allah. Qiyamul lail ini adalah ciri khas orang-orang saleh. Di dunia mengundang kemenangan dari Allah, di akhirat mengundang surganya Allah. Ya, Rasulullah memprediksikan kemenangan kaum muslimin atas Konstantin. Lalu tahanal Konstantinia. Falanikmal amiru amiruha walanikmal jaishu dzalikal jais.
Konstantin akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Hari itu pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan. Sejak mendengar hadis ini, sahabat berlomba-lomba, tapi belum berhasil. Diteruskan generasi berikutnya, belum ada yang berhasil. Kapan itu berhasil? 8 abad setelah Nabi mengatakan hadis ini, melalui tangan pemuda yang saleh, umurnya baru 21 tahun. Siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Bagaimana keadaan kaum muslimin hari ini? Ini nampak setelah Konstantin ditaklukkan, ditunaikan sholat Jumat pertama, diadakan seleksi siapa yang layak menjadi imam, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Maka semua pasukan berdiri. Mereka ahli sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Maka kalau subuhnya makmur seperti ini, ya, ini isyarat kebangkitan Islam sudah dekat. Seleksi kedua, siapa yang tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, qobliyah, ba'diyah, maka sebagian duduk, artinya pernah meninggalkan meskipun sekali. Begitu seleksi ketiga, siapa yang tidak pernah meninggalkan qiyamul lail, maka semua duduk, artinya pernah meninggalkan meskipun hanya sekali. Tinggal satu yang masih berdiri, dialah Sultan Muhammad Al-Fatih. Maka betul prediksi Nabi, hari itu pemimpinnya sebaik-baik pemimpin, pasukannya sebaik-baik pasukan. Ini di dunia. Di akhirat, qiyamul lail mengundang surganya Allah. Ciri khas ahli surga itu siapa mereka? Orang-orang yang ahli qiyamul lail. Dalam surat Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang yang bertakwa nanti mendapatkan surga mengalir di bawahnya mata air. Apa sebabnya? Ketika di dunia mereka ahli kebaikan. Apa bentuk kebaikannya? Kalau malam tidurnya sedikit, kalau waktu sahur munajat, istighfar, mohon ampun kepada Allah. Kira-kira tidurnya sedikit ngapain? Qiyamul. Ya. Ketiga, yaitu al-iktsar minas shadaqah, memperbanyak bersedekah. Kata Anas bin Malik, sahabat-sahabat Nabi, kalau ya Sya'ban, ya, bahkan belum Ramadan, sejak Sya'ban, apa amal yang mereka jaga? Pertama baca Quran, kedua banyak bersedekah. Padahal ini baru Sya'ban, apalagi kalau sudah Ramadan. Maka bagaimana sahabat mensifati Rasulullah di bulan Ramadan? Ya, kata mereka, karrihil mursalah. Rasulullah itu dermawan sekali di bulan Ramadan seperti angin yang berhembus. Semua diberikan. Angin berhembus itu kan semua kebagian. Begitu dermawannya Rasulullah di bulan Ramadan. Maka di antara sedekah yang penting untuk kita perhatikan, ya, yaitu memberi buka puasa. Memberi buka puasa. Apa sebabnya? Nabi berkata, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri sha'im min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'an." Orang yang memberi buka puasa, dia mendapat pahala puasanya orang itu tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Bapak siapkan buka puasa di Masjid Asyurada, yang hadir 100, 200, ya, maka kita dapat pahala puasa berapa? 100, 200 tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dalam riwayat yang lain, man fattara sha'iman
kana lahu maghfiratun min dunubihi wa itqu raqabatihi minan nar. Siapa yang memberi buka puasa, dia mendapat pahala ampunan Allah atas dosa-dosanya, dibebaskan dari neraka. Selain ditambah riwayat yang pertama, ya, mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, laisa kullun minna yajidu dzalik. Ya Rasul, gak setiap kita mampu memberi buka puasa. Maka Rasulullah menjelaskan, memberi buka puasa itu tidak harus yang mahal-mahal, ya. Tidak harus nasi kebuli, berikut kambing guling, tidak harus mahal. Kata Nabi, sekedar memberi segelas susu, sekedar menyiapkan air minum, itu sudah meraih kebaikan tadi. Diampuni dosanya oleh Allah, dibebaskan dari neraka, mendapatkan pahala puasa orang-orang yang ikut berbuka. Dan kata Nabi, siapa yang memberi minum orang yang bukan puasa, maka dia telah meminum dari air telaga yang sekali dia minum dia tidak pernah haus selama-lamanya. Maka kalau kita lihat salafun salih, mereka bersungguh-sungguh di dalam menyiapkan buka puasa. Sahabat Ibnu Umar itu termasuk orang yang bersungguh-sungguh dalam menyiapkan buka puasa. Kemudian diteruskan zaman ulama, ya, seperti Imam Ahmad Ibnu Hanbal juga bersungguh-sungguh dalam menyiapkan buka puasa. Ya, Imam Abdullah Ibnu Mubarak termasuk ulama yang bersungguh-sungguh dalam menyiapkan buka puasa. Apa sebabnya? Karena pahalanya begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini barangkali sebagai renungan untuk saya pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan Allah memberi pertolongan kepada kita semuanya untuk mampu mengisi Ramadan dengan amal-amal yang maksimal, sehingga kita tidak termasuk orang yang merugi di bulan Ramadan. Kalau ada yang benar semata-mata dari Allah, kalau ada yang salah ini kekhilafan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aku lupa lihada wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya bertanya, izinkan saya memetik surat Al-Quran. Ini surat min bisyamsi ila wasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajr kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Yang jadi pertanyaan saya, apakah seseorang yang selalu mengerjakan sholat malam akan diangkat derajatnya ke derajat yang paling tinggi? Itu aja Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah, ayat yang dibaca oleh orang tua kita adalah ayat 78 dan 79 surat Al-Isra yang memberikan gambaran betapa besarnya keutamaan qiyamul lail. Dulu Allah menempa keimanan kaum muslimin itu dengan cara mewajibkan qiyamul lail. Ditandai turunnya surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalilan
nisfahu aw yunqus minhu qalilan aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Maka kaum muslimin hari itu diwajibkan seluruhnya untuk qiyamul lail sampai turun ayat yang terakhir di surat Al-Muzammil, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Maka hukum qiyamul lail diralat, dinasah dari wajib menjadi sunnah. Ini bagi kaum muslimin. Tapi bagi Rasulullah tetap diwajibkan oleh Allah. Ditandai ayat yang dibaca oleh orang tua kita tadi, ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Di sebagian malam itu wahai Muhammad, tunaikanlah salat tahajud sebagai ibadah nafilah, ibadah tambahan bagi. Apa maknanya? Dalam tafsirnya disebutkan sunnatun li ummatika wa wajibun laka. Ini sunnah bagi umatmu, tapi wajib bagimu. Dalam rangka apa? Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya kamu mendapat derajat yang mahmuda, terpuji. Ini berkaitan dengan masalah syafaat. Ada di akhirat nanti namanya syafaatul uzma, syafaat yang agung, yang hanya dimiliki oleh Rasulullah SAW. Nanti manusia berdesak-desakan di hari kiamat. Idza jaa yaumul qiyamati, majjan nasu ba'dhum fi ba'd. Kalau kiamat tiba nanti, manusia berdesak-desakan satu dengan yang lain. Maka mereka mendatangi Nabi Adam alaihissalam, minta syafaat. Nabi Adam enggak sanggup. Kata Nabi Adam, inna rabbakum qad ghadiba al-yawma ghadaban syadidan la yaghdab mithlahu qablan wala ba'dahu. Sungguh Tuhan kalian hari ini murka dengan kemurkaan yang dahsyat. Tidak pernah Allah murka seperti hari ini, tidak sebelumnya, tidak sesudahnya. Nafsi, nafsi, aku hanya bisa mengurus diriku. Izhabu ila ghairi, izhabu ila Nuh alaihissalam. Pergilah kalian kepada selain aku, pergilah kepada Nabi Nuh alaihissalam. Manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh jawabannya sama. Pergilah kepada Nabi Ibrahim. Maka manusia mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sama jawabannya dengan Nabi Adam dan Nabi Nuh. Kata Nabi Ibrahim, irhabu ila Musa. Pergilah kalian kepada Nabi Musa. Nabi Musa jawabannya sama. Kata Nabi Musa kemudian, irhabu ila Isa. Pergilah kalian kepada Isa. Nabi Isa jawabannya sama. Terakhir kata Nabi Isa, irhabu ila Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Rasulullah kemudian menyerah? Ya, tidak. Rasulullah bersujud ke hadapan Allah. Kemudian Allah mengilhamkan pujian-pujian. Dengan pujian itu Rasulullah memuji Allah. Lalu kata Allah, irfa' ra'sak, angkat kepala wahai Muhammad. Qul yusma, mintalah, pasti permintaanmu didengar. Isfa' tu syafaat, berikan syafaat. Kamu orang yang diizinkan memberikan syafaat. Maka beliau mengatakan, ummati, ummati, ummat, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Siapa yang dimuliakan oleh Allah? Hadis ini memberi pelajaran penting kepada kita. Syafaat itu nikmat besar yang dirindukan oleh manusia. Enggak sembarang manusia bisa memberi syafaat. Rasulullah saja mau memberi syafaat. Sujud dulu. Kemudian diajarkan pujian-pujian. Lalu Rasulullah memuji Allah dengan pujian tadi.
baru bisa memberi syafaat umatnya. Maka jangan sampai ada di antara kita kegeeran. Ya, Bapak Ibu tenang aja, saya ketua DKM masjid. Nanti kalau enggak kelihatan di surga, saya kasih syafaat. Ini GR, ya. Hati-hati. Jadi jangan dimuliakan oleh Allah. Begitu dahsyatnya apa? Qiyamul Lail. Untuk meraih derajat yang mulia tadi, bisa memberi syafaat, Rasulullah diwajibkan oleh Allah untuk qiyamul lail. Maka orang yang qiyamul lail, insya Allah derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya seperti itu. Allahu a'lam. Sama-sama. Insya Allah nanti kita akan berhenti. Mohon maaf supaya apa yang disampaikan tadi dari guru kita, insya Allah akan memberi manfaat buat kita semua, kepada diri kita, keluarga kita, dan umat kita. Yang dapat keberkahannya dan keberkahan. Maka kita tukarkan pada kali ini yang membaca Subhanallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih.